شفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam, atas limpahan nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat tersebut, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah berikan kita kesempatan untuk berpuasa. Mudah-mudahan seluruh pemirsa kita digolongkan sebagai manusia-manusia yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada salah seorang promotor yang tak pernah naik motor, kepada salah seorang pejuang yang tak pernah masuk jurang, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilabdhihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan digolongkan kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang sifat dan keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa basyiril ladzina amanu." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Sesungguhnya balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berbahagia kita sebagai umat Islam, berbahagia kita sebagai orang yang beriman, yang melaksanakan kewajiban kepada penciptanya. Berbahagia kita sebagai umat Islam yang melaksanakan salat 5 waktunya. Berbahagia kita sebagai umat yang beriman, yang melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka tidak ada yang Allah berikan balasan kecuali hanyalah balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang menjadi sebuah perkara besar adalah banyak orang yang berbicara tentang surga, banyak orang yang berbicara tentang kenikmatan surga, tapi kadang-kadang karena kita manusia yang masih hidup di dunia, tetap sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala udhunun sami'at, tidak seperti yang didengar, wala ainun ra'at, tak seperti yang dilihat dipandang oleh mata, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak seperti yang dilihat, yang terbesit dalam hati manusia. Namun kendati pun demikian, di dalam kitab Farasu Kasbi Thawab yang dikarang oleh Syekh Naib bin Mamduh Al-Su'ud, di dalam kitabnya ia mengatakan sesuai dengan sifat dan keindahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas antara sifat dan keindahan di dalam surganya Allah. Yang pertama adalah
sifat pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, inna fil jannati thamaniyata abawabin, di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Terdapat 8 pintu. Bahkan disebut salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa, khusus dilewati bagi orang-orang yang berpuasa. Tetapi di dalam riwayat Muslim yang lainnya dikatakan, annama baina misra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya jarak di antara 2 pintu dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, masirata arba'ina sanatan, membutuhkan perjalanan 40 tahun. Baru jarak pintu pertama dengan pintu kedua, belum lagi pintu kedua dengan pintu ketiga. 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjalanan 320 tahun. Toh masih ada yang berucap dia tak mau berpuasa, dia tak mau beribadah dengan alasan adalah yang konon kata sudah ada orang yang berbicara surga itu telah penuh. Lagi-lagi ini perkara yang perlu dipahamkan. Jangankan masalah penuh di dalamnya, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada bayangan manusia itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tentang sifat bangunannya. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Apa yang ditanya oleh Abu Hurairah? Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba gambarkan kepada kami tentang keindahan surga, tentang bangunan keindahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka apa kata Nabi? Labinatul dhahabi wa labinatul fiddati wa milatuhal misk. Batu batanya terbuat dari emas, batu batanya terbuat dari perak, dan lantainya harumnya bagaikan kasturi, pasir-pasirnya terbuat daripada intan berlian. Itulah keindahan bangun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya adalah, kalau lagi kita berbicara tentang keindahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga itu ada kamar-kamar, kata Nabi. Inna fil jannati ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar, dan dari dalamnya bisa menengok keluarnya, yang dari luarnya bisa menengok ke dalamnya, dan ini bagian daripada keindahan yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya adalah sifat keindahan yang selanjutnya adalah, yaitu di dalam surga itu ada 1 pohon. Inna fil jannati la syajaratan, di dalam surga itu terdapat 1 pohon, dan 1 pohon itu kita bisa bernaung di dalamnya, di bawahnya masirata mi'ata amin, 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Maka inilah yang perlu dipahamkan dalam nilai keindahan di dalam surganya Allah. Gapai dengan cara berpuasa, gapai dengan cara beribadah, gapai dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang hadir di bulan Ramadan ini dimanfaatkan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat selanjutnya adalah, di dalam surga itu kata Nabi, inna fil jannati la suqan, di dalam surga itu terdapat 1 pasar. Terdapat 1 pasar. Fayatuna kulla jum'atin, dia didatangi pasar itu ada pada hari Jumat, dan pasar itu uniknya adalah semuanya penjual dan yang membeli dari kalangan kaum laki-laki. Apabila datang angin dari utara berhembus ke wajah mereka, wajah semakin tampan, semakin bagus, semakin gagah. Pulang sampai ke rumah dipuja dan dipuji oleh istrinya. Dan yang terakhir dikatakan, di dalam surga itu adalah tidak ada dalam istilah toilet, tidak ada dalam istilah WC. Karena apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan penduduk surga itu la yabuluna wa la yataghawatuna. Mereka tidak buang air kecil dan mereka tidak buang air besar. Artinya apa? Ini bagian daripada seluruh kotoran yang ada di dalam tubuh mereka akan mengeluarkan bau parfum kasturi. Bahkan dikatakan inna fil jannati nahrani, di dalam surga itu ada 2 sungai. Kemudian dikatakan al-kautsaru ma'un nahri fil jannah, dan sesungguhnya sungai al-kautsar itu adalah sungai di dalam surga. Dikatakan wahafatahu minadz zahab, seluruh tepinya terbuat dari emas. Airnya lebih manis daripada madu, lebih jernih daripada salju.
Ya, lebih jernih daripada sadu, dan seluruh pasir-pasir di bawahnya adalah intan dan berlian. Lagi-lagi itu semua tak kita dapatkan kecuali engkau gapai dengan mengharapkan keridhaan Allah dan banyak-banyak beramal ibadah. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini momentum untuk mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah, sekaligus mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya adalah dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معاك وكل زين حتى المستحن شان الله